Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yogyakarta dimintakan menjadi saksi fakta sejarah Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Sebelumnya kepada Hakim Ketua serta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, perkenankan terlebih dahulu, saya adalah lahir di Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1930. Jadi usia saya sekarang sudah 81 tahun. Saya berjuang dahulu meminggul senjata. Tapi sekarang saya berjuang akan menegakkan hukum. Abang Adnan Buniung Nasution, itu di bawah saya umurnya. Saudara Maruli Simorangkir, masih di bawah saya. Alhamdulillah Allah yang memberikan rahmat pada saya. Bapak Ketua, Hakim Ketua. Perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan karena saya semenjak tahun 63-64. Itu 64 itu saya sudah menjadi pengacara. Namanya prokurer. Atau istilahnya pokrol. Jadi pada waktu itu saya sudah berpraktek. Sampai sekarang saya punya 5 perkara itu. Baik di DIY, baik di Jakarta. Maka oleh karena itu fakta yang saya turut serta berkecimpung gelombangnya gerak langkah daripada advokat Indonesia itu tadi, perkenankanlah saya menyampaikan kepada majelis hakim yang terhormat dan kepada rekan-rekan sebagai berikut. Meneropong Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Pak Lasdin, ya. Tolong agak dipersingkat ya, jangan dibaca kalimat per kalimat. Seperti highlight saja tapi ada stressing tertentu. Organisasi Profesi Advokat Indonesia yang pertama kali timbul di Indonesia adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat Peradin. Yang sampai sekarang Peradin itu masih ada. Tanggal 28 Agustus itu dideklarasikan bahwa Peradin Indonesia masih ada. Tetapi sebelum adanya Peradin, adanya yang dinamakan adalah PAI, Persatuan Advokat Indonesia. Namun gerak gelombang Peradin semenjak tahun 1964 yang mana saya sudah menjadi anggota. Pada waktu itu berdirinya Peradin di Solo tahun 1964, saya sudah ikut menjadi anggota Peradin, pernah menjadi ketua DPC juga. Tetapi gelombang Peradin ini berubah semenjak 75 sampai 98 itu ada gelombang sudah ada kelihatan pecah. Pada tahun 1985-1986 itu timbul suatu gerakan profesi advokat Indonesia tadi yang sebagian anggota Peradin itu pada tahun 1986 masuk menjadi Ikadin. Yang separuhnya itu tetap berdiri sebagai Peradin. Kebetulan Bapak Maruli Simorangkir masih ada di sini. Anggota teman saya sendiri ini tadi. Tetapi pergerakan ini timbul tahun 1990. Wah ini. Peradin menjadi Ikadin. Pecah, Ikadin pecah lagi, kedua lagi. Disinilah saya tahu pada tahun 1990 saya di Ancol, di Hotel Horizontal. Ikadin pecah 2 lagi. Malam itu juga timbullah yang dinamakan Ikadin sebagian, keluar separuh menjadi AAI. Disinilah mulainya pecah. Rupanya pemerintah campur tangan. Malam itu terbentuk adanya AI, besok paginya Menteri Kehakiman Ismail Saleh, Mahkamah Agungnya Ali Said memproklamirkan AI berdiri pada waktu itu. Rupa-rupanya pergerakan gelombang hidup saya yang tempuh ini saya sudah menjadi organisasi itu sampai tahun 90
Kemudian sampai tahun 2003, Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, semenjak 1964-65 saya dengan Bapak Soekarjo almarhum itu sudah membuat draft bantuan hukum diteruskan oleh Abang Buyung Aden Nasution. Abang Buyung pada tahun 1970 kita mendirikan LBH Perladin di Yogyakarta. Abang Buyung masih ada, saksi fakta. Kemudian selanjutnya timbullah suatu organisasi yang dinamakan di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 yang mengatakan ada 7 atau 8 organisasi profesi advokat yang diakui. Rupa-rupanya organisasi profesi advokat yang 8 ini tadi antara sekretaris DPP, ketua DPP dari 8 organisasi tadi membentuk KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Rupa-rupanya KKAI ini menjadi benih-benih untuk timbulnya peradi. Dari mana peradi asalnya? Dari kesepakatan, yaitu sekretaris-sekretaris, ketua-ketua DPP pusat itulah penyelenggara. Kebetulan Saudara Otto Hasibuan. Satu-satunya advokat di Indonesia yang tua, yang sudah senioren, yang masih beracara di pengadilan itu ya saya sendiri di Indonesia ini tadi. Sebab Abang Buyung Otto Hasibuan pernah mengasih kata bahwa Pak Rasdi itu adalah advokat yang sudah tertua di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena momentum daripada permasalahan ini tadi, kaitannya dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, ini ternyata bahwa perjalanan-perjalanan untuk menyatukan daripada demikian organisasi profesi yang 8 itu sulit. Jadi dengan sendirinya kalau kita akan menyatukan suatu organisasi profesi advokat di Indonesia pada tunggal, saya sebagai fakta sejarah sejak 64, sejak 47 tahun sulit menggabung organisasi profesi advokat itu tadi. Tapi saya berpesan kepada organisasi 3, baik Peradi, baik KAI, baik Peradim, yang bisa bersatu adalah Dewan Kehormatan Indonesia. 1 dari 3 organisasi tadi. 1. Kedua yang bisa bersatu adalah Kode Etik Nasional. Kode etik sudah ada. Sejak tahun 2003 sudah dideklarasikan Kode Etik Advokat Indonesia oleh organisasi profesi advokat yang tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Advokat. Ini bisa menjadi bahan untuk satu kesatuan Kode Etik Advokat Indonesia. Selanjutnya, Majelis Hakim yang kami hormati, perlu kami menyampaikan pendapat kami dalam hal ini. Kami mohon. Bapak, tidak ada permohonan dan tidak ada pendapat. Bapak adalah saksi, kalau sudah cukup diganti saksi yang lain. Nanti pendapat biar diajukan oleh pemohon aja. Ya. Kami mohon waktu Pak sebentar. Tidak bisa kalau pendapat tidak boleh. Bapak bukan ahli. Nanti sampaikan saja ke pemohonnya. Nanti biar disampaikan di dalam kesimpulan. Gitu? Hanya satu fatah saja. Satu aja Pak. Mohon. Boleh diizinkan tapi tidak dipertimbangkan. Ya. Oleh kaitannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Agar supaya pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 32 ayat 4, dan pasal 3 itu mohon dievaluasi. Review kembali. Kalau perlu dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ini pemohon, silakan duduk Bapak. Pemohon, ini apa yang ingin Anda sampaikan dari kisah panjang ini tadi? Sebenarnya ingin menyampaikan